Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul khaliqul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah. Amin Allahumma. Karena apa, malam hari ini ada dua peringatan. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama, dan juga peringatan haul ataupun haul para masyayikh, guru-guru kita yang dari Jawa ataupun yang bahkan dari Lombok sendiri. Dan kita percaya walaupun beliau bahkan baginda ini sudah dikatakan meninggal dunia, sudah mati, bahkan guru-guru kita sudah mati, tapi barokahnya tetap, Bu. Tetap barokahnya tetap. Para wali, apalagi para nabi. Nanti mungkin saya ingin cerita tentang barokah, tentang apa namanya, ya barokah dari wali-wali. Pertama mungkin itu yang mau saya ceritakan. Dulu ini Ustadz Nuzul punya teman namanya Ustadz Badrul Munir dari Sidoarjo sendiri, tetangga dari pesantren kami. Pada waktu itu ayah saya Kiai Haji Abdul Mujib Abbas ini masih hidup. Ustadz Badrul Munir itu juga bikin pesantren di kampungnya. Cuman umurnya nggak sepanjang beliau ini, sudah meninggal dunia. Sudah punya SMP, sudah punya SMK, sudah punya pesantren. Ini meninggal dunia, masih sangat muda. Bahkan mengajar di aliyahnya saya yang mengajar dulu. Di waktu sekolah di aliyahnya beliau, saya yang mengajar. Ketika Ustadz Badrul Munir ini sudah pulang, mungkin ya namanya santri ya nggak punya pekerjaan, nggak apa, tapi ingin ke Mekah. Ya. Lalu karena Kiai Mujib masih sehat, masih hidup, Ustadz Badrul Munir datang ke Kiai Mujib, bilang ke Kiai Mujib, Kiai, saya pengen ke Mekah, pengen haji, tapi pekerjaan nggak punya ini. Hanya Ustadz, pekerjaannya kemana-mana yang mengaji. Oh iya, ini nih, nanti kamu setiap hari Jumat atau malam Jumat pergi ke Ngampel, Sunan Ampel di Surabaya.
kamu kalau sudah dapat 1 tahun, kamu ke Mekah, kata Kiai Mujib. Pokoknya kamu setiap Jumat sekali ke Ampel. Ini yang cerita bukan Kiai Mujib, yang cerita Ustaz Batu Munirnya sendiri. Kemudian betul, setiap Jumat datang. Kalau nggak hari Jumatnya, ya malam Jumatnya. Kalau hujan hanya setor muka, nggak baca apa-apa. Assalamualaikum Sunan Ampel, pulang karena hujan. Jadi setor muka, setor wajah saja ke Sunan Ampel. Setiap Jumat atau malam Jumat ini yang dilakukan oleh Ustaz Badrul Munir. Betul sekali apa yang dikatakan Kiai Mujib, dapat 1 tahun pas berangkat berhaji dengan istrinya. Itu Ustaz Badrul Munir. Ketika itu mungkin tahun 2010-an lah. 2010. Ya karena masih sangat muda waktu. Jadi haji bersama istrinya. Itulah barokahnya Allah Sunan Ampel, padahal sudah meninggal dunia. Dan juga mungkin apa namanya mustajabnya doanya Kiai Mujib, kalau kamu sudah 1 tahun kamu berangkat ke Mekah. Masya Allah. Itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini yang masih punya orang tua, anak-anak kita, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena surgamu sebetulnya di orang tua ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam satu hadisnya, "Raghima anfuh." Di tengah-tengah sahabat Rasulullah mengatakan raghima anfuh 3 kali. Rugi. Hidungnya putus, itu artinya rugi besar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang hidungnya gelompong, hidungnya potong, hidungnya yang putus, yang rugi besar itu siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, man adraka walidayhi aw ahadahuma falam yudkhilahul jannah. Orang yang menemui orang tuanya masih hidup kedua-duanya atau salah satunya, tetapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga Allah. Artinya apa? Tidak berbakti kepada orang tuanya. Itulah orang yang rugi. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu yang sudah tua-tua kayak saya ini, sudah gak punya ayah, gak punya ibu. Masihkah kita bisa berbakti kepada mereka? Masih kita bisa berbakti kepada mereka berdua walaupun mereka sudah mati. Bagaimana caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya, barang siapa man zara qabra walidayhi aw ahadahuma kulla jum'atin kutiba barran liwalidayhi. Al-hadits atau kama qala, barang siapa yang tiap Jumat datang ke kuburan orang tuanya. Jadi dijelaskan boleh kita ke kuburan, bahkan dianjurkan. Dikatakan kata santri Lombok Tengah itu, kelompok mana? Santri NTB ada yang baru itu. Nah, iya. Maulid Nabi itu kan kok dibid'ahkan, itu kan orang Lombok itu. Oh, Masya Allah. Dan ziarah kubur kok dibid'ahkan. Padahal Rasulullah mengatakan bagaimana? Siapa saja yang mendatangi kuburan orang tuanya setiap hari Jumat atau salah satunya, maka dia ditulis orang yang barron liwalidayhi, orang yang berbakti kepada orang tuanya. Mungkin kalau orang tua kita masih hidup, ya mungkin hanya cari muka aja. Kita cari muka biar di alam
biar dipuji, akhirnya anak saya yang paling baik. Akhirnya apa? Perbuatan baiknya tidak ikhlas karena Allah. Tapi kalau sudah meninggal dunia orang tua kita, kita datang ke kuburan, assalamualaikum ya walidi, assalamualaikum ya ummi umpamanya, maka ini pasti kita lakukannya dengan ikhlas. Sama dengan kita ini menghauli ataupun membacakan Al-Quran, mendoakan, kirim doa kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Insya Allah itu lebih ikhlas daripada kita lakukan ketika kita orang tua masih hidup. Dan itu juga dicatat sebagai birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi jangan khawatir yang sudah nggak punya orang tuanya sudah dimakamkan, kita datang di hari Jumat, kita kalau kita uluk salam ataupun mengucap salam kepada mereka, mereka menjawab. Di hari Jumat, kenapa hari Jumat? Karena hari yang mulia. Atau malam Jumat. Ini dijawab, dikembalikan rohnya orang tua ini dan kenal kepada kita, tahu yang datang ini siapa, anak yang nomor berapa ini, kalau anaknya banyak. Tahu. Bahkan bukan hanya orang tua, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pernah kenal dengan kita, kalau kita datang dan ziarah ke kuburannya pada hari Jumat atau malam Jumat, ini dikembalikan rohnya dan dia menjawab, tahu kalau kita datang. Masya Allah. Sebetulnya Pak Ibu, kalau kita mendoakan mayat, bukan kita merugi, mereka membalas mendoakan kita. Itulah sebetulnya yang terjadi. Makanya kok dikatakan bid'ah itu gimana? Rasulullah menganjurkan ziarah kubur, kok dikatakan bid'ah? Zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarahlah ke kuburan. Ini paling tidak mengurangi kita untuk berburu harta, berburu dunia. Karena kita ingat akhirat, pasti akan berburu apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis, ke kuburan itu tidak dikatakan tawaf. Tidak ada. Kalau orang Wahabi mengatakan orang Islam, orang-orang Indonesia, orang-orang Lombok, orang-orang Jawa, orang Madura, kok senengannya tawaf ke kuburan? Tawaf katanya. Ke kuburan siapa yang tawaf? Itu suudzon namanya. Orang Islam kok dikatakan seperti itu namanya suudzon. Tidak ada. Tawaf itu tidak ada. Tawaf kan ibadah. Dianggapnya ke kuburan ulama, ke kuburan wali, lalu dikatakan kita bertawaf atau beribadah. Ini salah besar. Umat Islam tidak seperti yang mereka kira. Mungkin dikira hanya bodoh semua. Ternyata yang bodoh itu yang nggak paham. Para hadirin yang saya muliakan, ziarah, apa artinya ziarah itu menurut bahasa kita? Datang silaturahim, itu ziarah. Jadi kalau kita datang ke makam aulia, ke para guru-guru kita, orang-orang tua kita, para wali, itu ziarah. Bahasanya Rasulullah itu ziarah. Ziarah itu kepada orang mati apa kepada orang hidup? Hidup namanya ziarah. Apalagi disuruh uluk salam, mengucap salam, berarti yang di dalamnya kita ziarah itu hidup. Masa ada, mari kita ziarah ke patung sana, masa ziarah nggak bisa jawab, bisa apa? Namanya bukan ziarah. Ziarah itu kepada yang masih hidup. Berarti apa artinya? Yang di kuburan itu bukan meninggal. Yang meninggal, yang mati itu kan jasadnya ini ya, daging dan tulangnya ini. Ini yang mati karena tidak ditempati oleh roh. Makanya roh ini kita nggak tahu. Kulir roh bil amri rabbi. Ini rahasia Allah dan tidak pernah mati. Roh itu tidak pernah mati. Termasuk di pengecualian kullu syai'in halikun illa wajhah. Itu roh juga nggak pernah rusak, nggak pernah mati. Karena apa? Min amri rabbi. Ini rahasia.
Kadang-kadang roh itu dikatakan ruhullah. Isa ruhullah. Dan juga mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Nabi Adam, malaikat, nanti kalau Adam ini bentuk manusia ini, kalau sudah saya tiupkan rohku, maka kamu harus sujud. Nah ini roh dari Allah, tidak pernah mati. Jadi ziarah itu bukan kepada orang mati, bukan benda mati, tetapi itu masih hidup. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Itulah ini yang mati syahid. Padahal ulama satu meninggal dunia itu lebih utama daripada 40 orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid dalam peperangan. Satu ulama, satu wali yang meninggal itu keutamaannya masih jauh 40 kali lipat orang-orang yang mati dalam peperangan, mati syahid. Ini harus kita tahu. Jadi barokahnya masih ada. Para hadirin rahimakumullah, mendoakan orang tua, apalagi mendoakan guru, itu juga salah satu kewajiban kita semua, termasuk akhlak yang mulia bagi santri apabila juga mendoakan gurunya. Dan ini bukan baru-baru ini dilakukan sejak zaman dulu. Gurunya para tabi'in adalah sahabat. Gurunya para tabi'in adalah tabi'in seterusnya. Guru kita hanya memang dilakukan sejak zaman awal dulu. Dan itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, orang yang mendoakan gurunya, sesepuhnya, orang tuanya, ini dipuji dalam Al-Quranul Karim. Kok dikatakan tahlilan, kirim doa, atau bahkan ke kuburan, ziarah kubur, ini semuanya kok bid'ah, ini gimana? Inilah karena apa? Ilmu mereka tidak bersanad sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa saya katakan ilmu mereka tidak bersana? Karena mereka tumbuh hanya sekitar 250 tahun yang lalu. Mereka ini tumbuh sekitar 250 tahun yang lalu. Sebelumnya sudah nggak ada, sudah putus. Ada dulu pada zaman sahabat namanya Dzulkhuwaisirah, itulah sesepuh mereka. Termasuk Abdurrahman bin Muljim, itulah sesepuh mereka yang membunuh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Hafal Quran itu di mulut saja karena luar kepala sudah, tetapi mengkafirkan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi kalau kita dikafirkan, dimusyrikan, itu sudah maklum, jangankan kita. Mereka biasa mengkafirkan Sayyidina Ali, mengkafirkan para sahabat. Bahkan Kanjeng Nabi pun tidak lebih mulia daripada mereka. Sampai tahu yang namanya Dzulkhuwaisirah itu? Dzulkhuwaisirah itu masuk ke masjid. Di dalam masjid itu ada sahabat, ada Nabi. Itu tanpa salam, langsung masuk ke masjid, langsung di awal, langsung sholat Allahu Akbar. Itu yang dilakukan. Nggak pernah kalau salam dengan Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi dikatakan ketika Rasulullah ini mendapatkan uang yang banyak dari pajak-pajak, lalu dibagi oleh Rasulullah ke sahabat-sahabat yang berhak. Ini dikatakan oleh Dzulkhuwaisirah, ya Muhammad idil. Muhammad, adillah kamu kalau membagi. Terus Kanjeng Nabi dikatakan begitu. Ini orang yang merasa lebih mulia daripada Rasulullah. Itulah mereka.
Di dalam Al-Quran kembali lagi Allah memuji orang-orang yang mendoakan orang-orang yang sebelumnya, guru-gurunya, nenek moyangnya. Di dalam satu ayat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ini ayat Allah memuji orang-orang yang datang, walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah para sahabat Muhajirin wal Ansar. Itu dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini fi ma'radil madhi. Ini ayat yang disampaikan oleh Allah sebagai pujian. Siapa yang datang setelah Muhajirin dan Ansar? Muhajirin dan Ansar ini adalah nenek moyang mereka, guru-guru mereka. Ialah para tabi'in. Kenapa dipuji? Kenapa? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dipujinya karena ini, karena mendoakan, memohonkan ampun kepada guru-guru mereka, kepada nenek moyang mereka. Seterusnya, ini ayat berlaku sampai ke kita. Kita juga akan dipuji oleh Allah termasuk dalam ayat ini karena walladzina ja'u min ba'dihim, datang setelah mereka, datang setelah tabi'in. Siapa? Tabi'in. Setelah tabi'in ya terus sampai ke bawah ila masyayikhina wa abaina. Itulah. Jadi kita kalau melakukan ini sebetulnya dipuji, bukan malah diolok-olok. Ini bid'ah. Itulah pahaman yang saya terima, yang bersanad dari guru-guru saya sampai Rasulullah Muhammad SAW. Makanya jangan berburu kepada orang yang suka membid'ah-bid'ahkan. Ini tidak pernah ada. Mereka mengatakan bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Lalu kalau ditanya apa sih bid'ah itu? Mereka menjawab, kalau tidak pernah dilakukan pada zaman sahabat, tidak pernah dilakukan zaman Nabi yang tidak pernah melakukan itu. Jadi yang tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan sahabat, namanya bid'ah. Dalilnya mana? Kalau itu bid'ah, mana dalilnya? Wal bid'atu ma la yaf'aluhu Rasulullah. Apa ada itu? Enggak ada, bikin-bikin sendiri. Kamu yang mengatakan itu, kamu ahlul bid'ah. Mereka sendiri membikin-bikin apa namanya istilah, mengatakan ini bid'ah padahal tidak ada dalilnya. Larangan itu mesti harus ada dalilnya. Al aslu fil asya'i al ibahah. Ya toh? Apapun ini asal mulanya boleh kecuali ada dalil yang melarang. Apa ada dalil yang la tazurul kubur? At-tahlilu haramun, ada enggak itu? Mana? Kalau enggak ada, jangan mengatakan. Nah, ini apa? Jadi kalau yang tidak pernah dilakukan lagi itu bid'ah, yang tidak pernah ya pokoknya tidak pernah ada pada zaman Nabi bid'ah, maka semuanya bid'ah. Semuanya bid'ah. Jadi kamu kalau kemana-mana jangan pakai pesawat, maka jangan pakai pesawat, pakai onta. Kenapa? Ayat Al-Qur'annya juga mengatakan begitu. Wa adzim fil nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka akan datang, Ibrahim wa alihi, sampaikan kepada umat manusia bahwa Allah membuat Ka'bah agar mereka bisa beribadah, berhaji ke Baitullah ini.
Kalau kamu umumkan nanti mereka akan datang berjalan kaki dan juga wa'ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amik, dan mereka akan mengendarai kendaraan-kendaraan yang kurus-kurus, perutnya kecil-kecil. Apa itu? Unta. Naik unta. Pesawat ini besar, bukan dhamir. Wa'ala kulli dhamirin, yaitu unta-unta yang perutnya kecil karena perjalanan jauh, akhirnya kan kecil perutnya. Masa harus pakai unta? Kapan kita ini datang ke Mekah pakai unta? Untanya saja nggak ada. Itu mestinya begitu. Semuanya akan bid'ah. Al-Quran yang kita miliki, mushaf, itu juga bid'ah. Karena tidak pernah ada pada zaman Kanjeng Nabi. Jadi tidak semua bid'ah itu jelek. Tidak setiap sesuatu yang baru itu pasti jelek, enggak, haram, enggak. Belum tentu. Kalau memang melanggar syariat, ya jelas. Ataupun kegiatan-kegiatan yang mengajak kepada kesesatan, itu jelas. Dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Kembali lagi, mendoakan orang tua, guru-guru itu adalah hal yang sangat mulia. Bahkan itu adalah suatu kewajiban bagi kita sekalian. Para hadirin, Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah salah satu murid dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhuma. Imam Ahmad mengatakan, saya mendoakan khusus minta ampun untuk Imam Syafi'i, guru saya, selama 40 tahun. Berarti ya seumur hidup. Nah, kapan ngajinya, mengaji sampai kapan ke Imam Syafi'i? Umpamanya sampai umur 25. Kalau tambah 40 kan sudah 65. Umurnya berapa? Berarti seumur hidup ini. Mendoakan secara khusus untuk mintakan ampun bagi Imam Syafi'i. Itulah yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sekarang itu orang-orang yang mengaku pengikut Imam Ahmad bin Hanbal kok banyak yang membid'ahkan hal itu. Itu kok aneh. Sebetulnya hanya mengaku-ngaku saja. Mereka itu sebetulnya tidak punya madhab. Mereka itu tidak punya madhab. Jadi kebanyakan dari orang-orang yang berilmu dari mereka mengatakan tidak usah bermadhab, karena sudah menyamakan diri mereka itu dengan para imam-imam madhab. Jangan tertipu. Dan mereka memang suka menipu, suka bohong, bahkan suka merubah. Kalau orang Yahudi itu merubah kitab sucinya, kalau mereka mengurangi dan merubah Sahih Bukhari, itu biasa seperti itu. Tafsir Sawi itu juga banyak yang dirubah. Hati-hati. Jadi banyak kitab Sahih Bukhari yang hadisnya dibuang oleh mereka, kalau nggak sesuai dibuang, bahkan merubah. Mungkin kitab Adhkarun Nawawi, ini mungkin ada kajian Adhkarun Nawawi yang saya tahu di sini. Ini hati-hati kalau cetakan Arab Saudi. Di sana itu ditulis, kalau Imam Nawawinya menulisnya Fadlu Ziyarati Qabrin Nabi atau Fadilatu Ziyarati Qabrin Nabi, keutamaan ziarah kuburan Nabi SAW. Tapi mereka mengganti Fadlu Ziyarati Masjidin Nabi. Itu. Jadi redaksinya sudah dirubah. Ngarang gak bisa, ini merubah, merusak. Kenapa Kanjeng Nabi dikatakan nggak ada fadilahnya ziarah kuburan Nabi itu nggak ada bagi mereka, karena Nabi sudah mati. Jadi tawasul pun dengan Nabi nggak boleh menurut mereka, karena sudah meninggal. Padahal tadi Ustaz Badrul Munir
ke Sunan Ampel, tawasul ke Sunan Ampel itu hanya setor muka saja, bisa haji. Jadi agar ini ya, agar sudah jangan melihat fisik bangunan. Kebanyakan memang mereka ini dibiayai dari luar negeri, memiliki lembaga yang bagus, yang megah, gratis lagi. Ini bahaya Bu. Ilmu itu mestinya mahal, ilmu itu mestinya tidak bisa diukur dengan uang. Jangan hanya bayar sebulan 50.000, 100.000, itu murah. Bahkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Ana abduman 'allamani walau harfan." Saya mau jadi hamba sahayanya orang yang mengajarkan saya walaupun satu huruf, dijual atau terserah. Itu Sayyidina Ali. Bahkan kalau kisah-kisahnya para ulama-ulama terdahulu itu luar biasa, memberikan hadiah kepada gurunya anaknya saja, gurunya anaknya, bukan gurunya dia, gurunya anaknya. Itu sudah luar biasa memberikan hadiah kepada gurunya, menghargai gurunya, luar biasa. Nah kalau gratis ini ya mencurigakan. Para hadirin rahimakumullah, selain daripada tahlil, kalau istighotsah sebetulnya Rasulullah juga istighotsah. Kenapa istighotsah juga dikatakan bid'ah oleh mereka? Heran. Karena memang ilmunya tidak bersana. Ilmunya ini ilmu apa? Ittakhadhu ilahahum hawahum. Kalau dalam Al-Quran, ittakhadha ilahahu hawa, mereka mempertuhankan akalnya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Mereka itu hanya ingin berbeda dengan orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya seperti itu. Di awal-awal dulu banyak yang ustaz-ustaz di sini yang memang keluaran sana itu, produksi sana, hasil produk sana itu mengatakan kunut saja itu bid'ah. Masya Allah, kok ya bodoh sekali mengatakan kunut subuh itu bid'ah, padahal dalilnya banyak. Dan sekarang mereka punya imam, hadis ini Sahih Bukhari atau apapun, kalau bukan imamnya yang mengatakan sahih maka itu dhaif. Semuanya didhaifkan, bahkan semuanya maudhu, macam-macam lah. Mereka berani sekali seperti itu, padahal mereka tidak punya sanad, tidak punya jalur guru yang sampai ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di video ini ada viral, salah satu guru mereka namanya Abdullah bin Bas. Bin Bas ini ada peringatan, nggak tahu apa seminggu sekali memperingati gurunya, memperingati wafatnya gurunya yaitu Abdullah bin Bas dengan nangis-nangis macam-macam. Jadi kalau mereka nggak bid'ah, tapi kalau kita yang melakukan umpamanya bid'ah itu. Jadi tidak dibid'ahkan kalau mereka yang melakukan seperti itu. Dia mengucapkan syair-syair sanjungan-sanjungan untuk gurunya, tapi untuk Rasulullah, menyanjung Rasulullah gilirannya bid'ah. Baca sholawat berjamaah bareng-bareng seperti tadi bid'ah. Itulah pendapat mereka, semuanya bid'ah. Jangan khawatir, ini sebetulnya peringatan maulid seperti ini bukan pada zaman ini saja. Pada zaman Rasulullah juga, Rasulullah sendiri ketika datang dari Makkah hijrah ke Madinah atau pulang dari peperangan disambut oleh mereka kedatangan beliau. Kedatangan baginda Nabi ini disambut dengan apa? Syairan yang kita biasa lantunkan ini ketika menghalukian. Wala'al badiru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina
itu. Yang dipukulkan rebana itu ketika seperti itu datangnya Rasulullah dari peperangan, ataupun pulangnya Rasulullah dari peperangan, atau ketika datangnya Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, itu dipukul rebana itu. Yang menyambut itu bukan orang tua-tua saja atau anak-anak muda saja, tetapi mulai anak kecil sampai orang tua dan anak-anak dewasa, orang dewasa. Itu yang melakukan. Bahkan pernah satu ketika Rasulullah SAW masuk ke masjid. Di dalam masjid sudah banyak sahabat yang berkumpul. Banyak sahabat yang berkumpul. Ini hadis ini. Lalu Rasulullah bertanya, kalian berkumpul ini untuk apa? Ya Rasulullah, kami berkumpul satu untuk berzikir, berdoa kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Doa kita ya ini bersyukur kepada Allah bahwa Allah telah mengutusmu untuk kita sekalian. Karena Allah mengutus engkau. Lalu Rasulullah, demi Allah, itu seperti itu, demi Allah. Jadi itu yang dilakukan, berdoa, berzikir, bersyukur, mensyukuri nikmat yang agung, yaitu diutusnya Rasulullah kepada kita sekalian. Ini bersumpah para sahabat, karena Rasulullah menyumpahnya. Betul nggak seperti itu? Betul, Masya Allah. Ini yang dilakukan pada sama sahabat sebetulnya bukan hal baru bagi mereka yang tidak memahami hadis-hadis atau sirah-sirah nabawiyah. Para hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, orang Islam kita sekalian ini wajib hukumnya mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Orang mukmin, orang Islam ini kalau tidak cinta kepada Allah yang memberikan nafas kita, yang melahirkan kita ke dunia ini, yang memberikan kesempatan kepada kita untuk mengabdi, beribadah kepadanya, yang memberikan makan tiap hari, yang memberikan kesehatan kita semuanya, memberikan nikmat semuanya dari Allah. Lalu kita tidak cinta kepada Allah, ya kita bukan orang mukmin. Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah SAW adalah yang menanggung kita, menanggung dunia dan akhirat. Bagaimana muamalah kita harus benar? Siapa yang membimbing? Tidak boleh berjudi, tidak boleh minum-minum keras ataupun amal-amal maksiat. Siapa yang membimbing kita seperti ini kalau bukan Rasulullah? Yang menjadikan kita orang yang selamat dunia dan akhirat adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad menunjukkan kepada jalan-jalan yang lurus. Makanya dalam hadis pernah kita dengar, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Kata Rasulullah, saya dan orang yang menanggung anak yatim itu seperti ini, dekat sekali di surganya Allah nanti. Kenapa? Karena yang dimaksud kafirul yatim bukan yang menyantuni 1 tahun sekali, bukan. Nanti ada acara santunan anak yatim, tapi cuma setahun sekali. Itu bukan kafir, itu sekedar sedekah. Kalau yang namanya kafir itu adalah yang menanggung jawab urusan duniawinya dan urusan akhiratnya. Kalau kita mampu, ini di zaman sahabat, yang mampu membawa 2 anak yatim tidak taruh di rumahnya, makan bersama, dididik seperti mendidik anaknya. Itulah baru kafirul yatim. Kenapa Rasulullah harus kita cintai? Karena Rasulullah ini kafiruna, yang menanggung kita. Bagaimana agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat? Maka paling tidak kita juga mencontoh Rasulullah, bisa menjadi kafirul yatim, penanggung jawab dunia akhirat anak yatim.
Makanya dalam hadis banyak sekali hadis, bahkan sahih muttafaq alaih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Demi Allah, kalian tidak dikatakan orang yang mukmin sehingga kalian mencintai aku melebihi cinta kepada anak, kepada orang tua, bahkan kepada semua manusia. Begitu juga ada hadis yang lain, la yu'minul abdu hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Al-hadits atau kama qala. Seorang hamba tidak dikatakan orang mukmin sehingga Allah ini lebih dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain keduanya. Makanya haflatul intihaba maulid ini adalah dalam rangka kita mengekspresikan cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lu kok dikatakan bid'ah? Ini ekspresi cinta. Bukan cinta kata orang ini mesti apa? Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Barang siapa mencintai sesuatu mesti banyak-banyak menyebutnya. Sebentar-sebentar di WA-nya itu ya lahir. Sebentar lagi ya. Kenapa? Karena ya yang dicintai. Sebentar-sebentar di PL, halo di mana ya? Nggak ketemu gitu. Itulah bukti bahwa kalau baca selawat saja nggak pernah, kecuali di dalam apa? Sholatnya saja. Mana cintanya? Para bapak, para ibu sekalian, cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW ini sudah cukup menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Ini tahu ceritanya. Abi Lahab itu siapa? Abi Lahab itu siapa? Orang kafir. Laknatnya dinas dalam Al-Quran. Laknatnya ini dinas. Orang ini orang kafir dilaknat oleh Allah dan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu Abu Lahab ini salah satu bukti bahwa cinta gembira dengan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW ini cukup menyelamatkan dia dari api neraka. Ketika hari Senin, setiap hari Senin, pernah suatu ketika sahabat Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib pamanda junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini paman, asli paman. Ini bermimpi bertemu dengan Abu Lahab dalam mimpinya. Abu Lahab disiksa dalam api neraka. Lalu tanya sahabat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abu Lahab, bagaimana keadaanmu sekarang di dalam neraka ini? Kecuali hari Senin. Hari Senin saya diangkat, diringankan sekali di atas, dan ini yang apa? Yang jeglong ini. Tangan saya ini bisa mengeluarkan air pada hari Senin. Saya minum air. Jadi minum air dingin setiap hari Senin. Siksaan diringankan, sudah taruh di atas. Hanya kena apa namanya? Asapnya saja. Kena asapnya. Seperti jadi bandeng asap.
Tapi itu juga udah otaknya ini udah mendidih walaupun kena asapnya saja. Tapi sudah ringan, itu sangat ringan. Dan ini terus seperti itu, setiap hari Senin ada keringanan, bisa menikmati air dingin. Itulah Abu Lahab. Kok bisa seperti itu Abu Lahab? Ini karena saya ketika Muhammad lahir. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dalam kandungan ayahnya meninggal dunia, jadi lahir tidak punya bapak sudah. Makanya Abu Lahab pun juga prihatin. Ini keponakan juga, walaupun jauh-jauh tetap keponakan ini nanti nggak punya bapak ini. Jadi lahirnya senang sekali Abu Lahab dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Dan itu yang memberitahu adalah namanya budak perempuannya yang namanya Thuwaibah. Karena orang Arab itu biasanya kalau diberi kabar gembira itu mesti memberikan hadiah kepada yang memberi kabar gembira. Pada saat itu yang datang adalah Thuwaibah, dan Thuwaibah ini hamba sahayanya Abu Lahab. Abu Lahab, Sayyidah Aminah sudah melahirkan anaknya namanya Muhammad. Gembiranya Abu Lahab ini senang sekali. Wah, senang, karena senangnya ya sudah, kamu merdeka. Kata Abu Lahab kepada Thuwaibah, kamu merdeka, kamu bebas, sudah tidak menjadi budak sahaya lagi, menjadi orang yang merdeka. Karena ini bagaimana Pak? Abu Lahab itu kafir, musyrik, hanya karena cinta, karena senang dengan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW diringankan dari api neraka. Bagaimana kalau kita yang iman dari kecil dan cinta kita terus, senang kita terus, ihtifal bil maulid terus, sampai kita mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khotimah, tetap cinta Rasulullah. Apakah ini lalu masuk neraka? Kita orang mukmin, apakah mungkin kita masuk neraka karena dibid'ahkan oleh orang? Jadi kan tidak masuk akal, jauh. Orang kafir saja karena cinta, karena senang diringankan. Bagaimana kalau orang mukmin selama hayatnya sampai mati mukmin? Apakah masuk neraka? Tentunya tidak. Ini boya diangen-angen, dipikir-pikir seperti ini. Para hadirin, pernah juga satu ketika Rasulullah ini pengajian di tengah-tengah sahabat, lalu di tengah pembicaraan menyampaikan pengajiannya Rasulullah stop Rasulullah interupsi. Yang interupsi itu ya memang orang Badui, orang desa, orang yang jauh dari ustaz, nggak ngerti tata krama, akhlak kurang bagus lah akhlaknya, begitulah, karena orang desa. Lalu Rasulullah tetap nggak menghiraukan. Ya Rasulullah, mata saat kapan kiamat? Kanjeng Nabi, kata orang desa itu. Rasulullah tidak menjawab dan meneruskan pengajian. Ini ditanya kiamat, gitu ya, di YouTube itu juga ada yang mengatakan kiamat ini setelah meninggalkan Nabi ini tinggal berapa? 1500 tahun di YouTube. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa, ini untuk memperingatkan kita yang nggak enak-enak. Padahal Kanjeng Nabi juga nggak menjawab kalau tanya kiamat kapan, nggak pernah jawab karena nggak tahu. Pernah soal Rasulullah itu ditanya seseorang juga, tapi yang tanya itu malaikat Jibril ternyata. Umat Islam, apa yang dikatakan Islam ya Muhammad? Umat Islam
قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. Terus seterusnya begitu. Lalu setelah jawab sempurna 5 rukun Islam itu oleh Rasulullah, jawab dikatakan, dikomentari oleh syair. Perkasian yang tanya malah memberikan komentar. Sodaqta ya Muhammad, mal iman. Seterusnya sampai mal ihsan. Setelah semuanya dijawab oleh Rasulullah, pertanyaan terakhir, mata sa'ah, kapan kiamat? Itu, tapi yang tanya kan apa? Malaikat Jibril. Hadisnya panjang sekali. Lalu dijawab oleh Rasulullah, yang ditanya tidak lebih berarti daripada yang tanya. Nah ini orang Badui juga seperti itu. Tengah-tengah pengajian diputus, mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan kiamat ini? Pertanyaannya kiamat. Dibiarkan oleh Rasulullah. Terus sampai pengajian selesai, baru Rasulullah, aina sa'ilu anis sa'ah, siapa yang tanya tentang hari kiamat? Qala ana ya Rasulullah, saya Rasul yang tanya. Oh, ma'adatalah, kamu yang nantang-nantang kiamat itu apa yang mau, apa namanya, iya, yang kamu siapkan itu apa untuk menghadapi kiamat? Qala ma'adatu laha min katsiri shaumin wa la salatin wa la asyam. Ya Rasul, saya sebetulnya tidak punya apa-apa. Sholat juga pas-pasan, puasa juga pas-pasan, tidak banyak. Walakin a'adatu hubballahi wa rasulih. Tapi saya mempersiapkan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lalu apa komentarnya Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta, kamu beserta orang yang engkau cintai. Dalam hadis yang lain, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang ini akan dikumpulkan dengan orang-orang yang diidolakan. Terserah Bu, idolanya artis yang mana? Ya, sekarang Masya Allah, kalau ada gosipnya artis itu, tak mau ketinggalan. Yang namanya apa? Ya, silet atau apa itu? Was-wasan, macam-macam lah. Nggak mau ketinggalan beritanya, karena diidolakan. Kalau saya nggak tahu, nggak suka mendengar TV. Ada sih TV tapi nggak suka. Cuma di TV. Ya, pertanyaan YouTube. Lah hadis ini, sholat mengandalkan amal, tidak ada gunanya. Amal ini tidak bisa menyelamatkan kita sebetulnya. Sampai kalau Rasulullah juga pernah mengatakan seperti itu, amal kita itu tidak ada apa-apanya, tidak bisa menyelamatkan kita. Sehingga sahabat juga bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun juga tidak selamat karena amalmu. Wala anta illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Semata-mata kita masuk surga, kita diridhoi oleh Allah karena ridhonya Allah, karena rahmatnya Allah, bukan karena amal kita. Tetapi bukan berarti kita tidak harus beramal, Pak. Nah, wah, percuma harus, tak usah beramal. Yang penting sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya tidak. Jadi tetap harus beramal. Hanya ukur. Sehingga besok di dalam surga pun tidak ada yang namanya iri, karena memang dia sudah mengukur dengan dirinya sendiri. Kemampuan saya segini kok, ya saya kelas 2, tidak apa-apa. Tidak kelas 1 atau kelas 3, tidak kelas 2. Membawakan air wudhu, memegangkan tongkatnya Nabi, karena Rasulullah kemana-mana bawa tongkat. Ya, bukan karena Rasulullah tidak kuat, tidak. Karena tongkat ini untuk apa namanya, batas kalau menjadi sholat.
Kalau Rasulullah sholat itu batasnya adalah di luar masjid adalah tongkatnya ditancapkan, tongkatnya ada bawahnya adalah tajam, ada senjata. Kemudian Rasul suatu ketika Thauban ini datang dalam kondisi yang kurus, pucat, datang ke Rasulullah. Loh, kenapa Thauban, kamu sakit ya? Tidak Rasulullah, tapi saya ini berpikir kalau saya rindu kepadamu di dunia, sehari-hari sewaktu-waktu saya bisa ketemu Rasulullah. Tapi kalau nanti kita sudah meninggal dunia dan engkau rufi'ta ma'an nabiyyin, derajatmu tinggi bersama para nabi, para rasul. Nah kalau saya masih masuk surga sih mending. Kalau saya sudah gak masuk surga, mana bisa ketemu? Bagaimana rindu saya ini? Bagaimana? Kata Thauban. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, turun ayat Al-Quran, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, mudah-mudahan ini kita termasuk. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, para syuhada, sholihin. Amin Allahumma amin. Saya kira kami tidak bisa panjang lebar lagi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, yaitu Haflatul Maulid, dalam rangka bersyukur kepada Allah karena Nabi Muhammad adalah nikmat yang paling agung. Rasulullah ini diutus kepada kita, ini nikmat yang paling besar. Sudah tidak ada nikmat yang paling lebih besar daripada ini, yang harus kita syukuri. Karena Allah dalam Al-Quran berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah yang besar yang harus disyukuri kepada orang-orang mukmin ini. Apa itu? In ba'atha fihim rasulah, karena Allah telah mengutus seorang rasul min anfusihim, dari golongan mereka, bukan dari malaikat. Kalau yang diutus kepada kita malaikat, kesulitan kita untuk meniru, kesulitan kita untuk mengikuti langkah-langkahnya. Malaikat nggak makan, masa kita nggak makan? Malaikat nggak kawin, masa kita nggak kawin? Nanti yang nggak kawin saya niru malaikat. Ini ayat. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Oleh karena itu, maka ini yang harus kita rayakan. Kalau Nabi tidak boleh kita rayakan miladnya, kelahirannya, tapi anaknya diulang tahun ini lebih bid'ah lagi ini. Yang tidak pernah diperintahkan malah dilakukan. Nah ini diperintahkan, qul bi fadlillah wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ini diperintahkan. Makanya kita dalam rangka bersyukur, mudah-mudahan kita diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita akan berkumpul bersama baginda Nabi, bersama orang tua-tua kita, guru-guru kita beserta Allah nanti. Amin Allahumma amin. Oh iya, ini disuruh kasih ijazah sama Ustaz Mansur. Yang paling mudah, bahkan orang NU ini semuanya melakukan seperti itu. Orang-orang Ahlus Sunnah, bukan orang-orang NU saja, orang Ahlus Sunnah. Orang Ahlus Sunnah melakukan hal ini. Dan ini perlu ada sanad, ada gurunya ya. Nah, ini saya memberikan ijazah setiap ba'dal maktubah
agar dicintai oleh Rasulullah. Selain doa-doa ataupun wirid-wirid yang sudah kita lakukan, istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, tambah lagi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu ditambahkan, apa dibaca 3 kali terserah. Kenapa? Karena Rasulullah ini mengatakan kepada sahabat yang diberi ijazah ini, ya Mu'ad, namanya Mu'ad bin Jabal, inni uhibbuka. Nah, ini hadisnya musalsal bil mahabbah. Hadisnya namanya musalsal bil mahabbah. Hadisnya ini berantai dengan kata-kata uhibbuka, makanya musalsal bil mahabbah. Mudah-mudahan kita dicintai oleh guru-guru kita sampai ke Rasulullah. Amin Allahumma amin. Baca itu, inni uhibbuka. Faqultu kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Selain itu, biar kita langsung masuk surga. Bu, kalau mati kepingin? Tidak ada yang menghalangi. Kalau mati langsung masuk surga. Anda ditanya apa? Baca ayat kursi setelah sholat. Setelah ditanya tambah ayat kursi. Man qara'a ayatul kursi ba'da kulli maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Maka tidak bisa mencegahnya untuk masuk surga kecuali kematian. Barang siapa yang istiqomah baca ayat kursi setelah salat maktubah, maka tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga kecuali kematiannya. Enak kan, Bu? Tapi hutang-hutangnya harus dibayar ya. Ya, mudah-mudahan diterima. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawat